Oke, selamat pagi untuk orang-orang Malaka semuanya. Berikut adalah sebuah tulisan terkesan ringan tapi cukup mengusik nurani. Saya akan menyajikan beberapa pokok pikiran sebagai referensi untuk menentukan sosok pemimpin Malaka pada Desember 2020 mendatang. Tulisan ini dengan judul "Haruskah calon Bupati Malaka seorang birokrat?" Oke, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mencoba mendefinisikan arti dari birokrat. Birokrat berasal dari kata bahasa Prancis "bureau" yang berarti meja. Pengertian secara lumrah dari kata birokrat adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya. Hal itu baik dalam ukuran besar maupun kecil, tetapi biasanya istilah ini mengacu pada seseorang yang berada di dalam sebuah lembaga pemerintah. Tugas dan pekerjaan umum sering merupakan pekerjaan administrasi atau pekerjaan meja. Beberapa hari belakangan ini, dalam sebuah diskusi di media sosial dan masyarakat Kabupaten Malaka, topiknya selalu berhubungan dengan pilkada dan COVID-19. Tapi sepertinya topik pilkada lebih hangat dan awet kalau didiskusikan. Ada beberapa orang menyampaikan pendapat begini: jika mau Malaka ini sejahtera, pilkada nanti, pilihlah calon yang latar belakangnya seorang birokrat. Oke, baik. Kita ulas pelan-pelan. Dalam benak saya menganalisa, lalu lantas bertanya, di mana letak hubungan kesejahteraan sebuah masyarakat dalam satu daerah dengan pemimpin yang adalah harus seorang birokrat? Fakta berbicara, Kabupaten Malaka sejak tahun 2016 lalu dipimpin oleh seorang mantan birokrat provinsi. Tapi hasilnya, Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai 2024, di mana terdapat 62 kabupaten dari 10 provinsi termasuk kategori tersebut. Misalnya, mirisnya, satu dari jumlah 62 kabupaten itu adalah Kabupaten Malaka, daerah otonomi baru di daratan timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya bahwa di hadapan Presiden Joko Widodo, Kabupaten Malaka belum sejahtera sehingga ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Lebih jelasnya begini, birokrat menjadi pemimpin belum tentu bisa membuat rakyat Malaka itu sejahtera. Faktanya seperti di atas tadi. Isu berkembang, untuk meredamnya kita maklumi saja. Alasan klasik yang sering didengar adalah daerah baru, jadi masih butuh proses dan bertahap. Atau lebih sering ada yang pakai istilah ibarat bayi baru lahir, tidak mungkin langsung berjalan. Baiklah, kita kembali ke birokrat atau birokrasi. Saudara-saudara tentu pernah mendengar istilah meja biro. Saya juga lagi duduk di sebuah meja biro.
hanya punya teman. Orang yang duduk di meja tersebut kerjanya hanya urus administrasi. Biasanya dalam istilah pasaran, yang duduk di meja biro itu adalah big boss atau bosnya. Di atas meja biro itu biasanya ada buku, kertas, dan perlengkapan administrasi lainnya. Hal itu wajar karena birokrat itu pekerjaannya adalah mengurus administrasi dalam satu birokrasi, dan di atas meja biro itu dia bekerja. Turun ke lapangan, bukannya tidak mau, tapi beliau tidak paham. Dan juga bukan tugas dia. Untuk apa? Lebih enak duduk di dalam ruangan ber-AC dengan fasilitas lainnya. Muncul pertanyaan, bupati harus seorang birokrat? Hemat saya tidak juga. Dalam birokrasi pemerintahan daerah, mungkin lebih cocok duduk di meja biru itu sekda. Bupati hanya pengambil kebijakan dan harus juga turun ke lapangan biar lebih jelas tahu persoalan rakyatnya. Jadi menjadi bupati itu siapa saja boleh jika dia memenuhi syarat dan menang dalam proses pilkada. Artinya saya juga atau saudara juga bisa jadi bupati. Tergantung banyak duit tidak. Kalau tidak banyak duit, tidak usahlah. Mahal pilkada itu. Walaupun katanya politik tanpa uang, politik tanpa mahar, segala macam, tapi faktanya memang orang-orang miskin tidak mungkin jadi bupati. Untuk Kabupaten Melaka tidak butuh bupati yang adalah seorang birokrat. Daerah baru ini perlu pemimpin yang lebih banyak bersama rakyat. Mengapa? Ya, biar tahu kebutuhan rakyatnya. Dan ini butuh kader muda yang nekat dan penuh inovasi. Siapakah itu? Tunggu saja bulan Desember 2020 dan tentukan pilihanmu. Ada beberapa kader muda Melaka yang sudah mensosialisasikan dirinya untuk maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Melaka. Ada Dr. Simonahat, pengacara kondang yang selama berkarirnya di Bali. Beliau digadang-gadangkan akan berpasangan dengan kader muda Kim Taolin, anaknya mantan wakil bupati Belu almarhum Ludovikus Taolin. Di kubu sebelah juga ada Emmanuel Beria. Beliau juga adalah kader muda yang cukup berprestasi dan mempunyai rekam jejak yang bagus. Beliau berpasangan dengan kader yang lebih muda lagi dan masih sangat muda, tapi punya inovasi dan semangat perubahan yang membara. Itu adalah Roy Teixeira. Roy Teixeira bersama dengan Emmanuel Beria adalah mantan frater. Pernah mereka berdua ini bercita-cita ingin menjadi pemimpin umat Katolik, gembala umat lah. Oke. Belajar dari pengalaman dan fakta sejarah, Presiden Jokowi atau Presiden Joko Widodo bukan dari latar belakang seorang birokrat. Beliau dulunya adalah seorang mebeler yang sukses, tapi di tangan beliau sudah ribuan meja biro dihasilkan. Ya, karena dia adalah seorang mebeler. Tapi di tangan beliau juga kota Solo menjadi kota yang terbaik, dan dia pernah menjadi wali kota terbaik sedunia karena kerjanya dan hasilnya yang memuaskan di kota Solo.
Tidak heran beliau itu sukanya belusukan. Hasilnya lebih tahu persoalan rakyatnya, sehingga keputusan yang diambil sangat pro rakyat. Di akhir ulasan ini saya menyampaikan sedikit catatan untuk para pembaca atau para politisi di Kabupaten Melaka. Mari berpolitik santun. Pilihlah orang yang mampu membawa perubahan. Jadilah pemilih yang rasional. Jangan mau tertipu janji politik palsu. Berpolitiklah dengan riang gembira. Oke, selamat berpolitik.